Halo Sahara sama Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi sama Sora, your personal tarot reader. Untuk kamu yang baru datang, selamat datang, kenalkan aku Sora. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti banget nih buat Sora ya. Jangan lupa di subscribe, Sora doain yang subscribe banyak rezekinya. Sora, hari ini kita mau baca tentang apa dong Sora? Hari ini kita mau baca-baca lagi tentang ya, tadi Sora dengarkan sebuah lagu yang menyampaikan sebuah pesan, yaitu, ini ketahuan deh ya, kalau Sora sebutin judulnya ketahuan betapa jadulnya umur saya. Oke? Kalian pasti tahu ada sebuah lagu dari Dewa 19, judulnya Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Iya, dikit aja ya, maafin. Sora bukan penyanyi, jadi kalau suaranya nggak merdu, maafin. Tapi ternyata orang ini baru tahu kamu ternyata satu-satunya buat dia. Wah, menarik banget hari ini bahan pembacaannya. Sora semangat buat bacain. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita mulai aja pembacaannya sekarang. Oke, kita lihat dulu yuk siapa yang ternyata kamu adalah satu-satunya buat dia ya. Kamu ternyata satu-satunya buat dia ya. Tiada yang mengerti selain kamu. Oke, kita mulai dulu energi dari orang ini. Oke, yang pertama ada energi dari Eight of Swords. Wah, oke. Orang ini itu sedang berada dalam suatu situasi yang penuh dengan frustasi, penuh dengan stres, penuh dengan pikiran yang nggak bisa bergerak banyak gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi ini adalah orang yang kalau Sora lihat sedang bingung ya, sedang merasa hidupnya itu stagnan gitu ya. Seperti gambarnya wheelsnya itu, baling-balingnya itu nggak jalan. Jadi seperti hidup itu seperti sedang stagnan buat dia. Dia sedang mengalami suatu frustrasi ya kalau yang Sora bingung. Dan di sini juga ada kebingungan antara begitu banyak hal yang jadi pikiran dia, yang kayak mana sih yang jadi fokusnya dia gitu. Kalau Sora di sini juga adalah seseorang yang fokusnya terpecah karena begitu banyak hal yang dia pikirkan dan dia bingung sendiri yang mana sih yang harusnya jadi prioritas dia, yang mana sih yang harusnya dia kerjakan duluan, atau mana sih yang harusnya diutamain ya. Orang itu mengalami satu kebingungan dan mengalami satu peristiwa di mana dia merasa kayak aku kok nggak bisa bergerak nih kayak gini kondisinya gitu loh. Padahal memang salah satunya adalah karena pikiran dia yang tidak bisa fokus sama apa yang mau dilakukan. Ada Ten of Swords ya. Ternyata kenapa dia merasa seperti itu? Karena hidupnya itu sedang banyak mengalami periode-periode kegagalan ya. Di sini terlihat ada hal-hal yang kolaps, ada hal-hal yang dibangun lalu jatuh ya. Ini banyak macam, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam kehidupan personal gitu ya. Ada sesuatu yang sudah dibangun tapi runtuh atau jatuh gitu ya, sehingga orang ini sedang dalam periode di mana stres gitu loh. Stres karena banyak mengalami kegagalan, karena banyak mengalami hal-hal yang dia merasa kayak aku tuh lagi sedang dalam poin di mana aku tuh jadi loser, di mana aku tuh banyak melakukan periode aku tuh lagi kalah-kalahnya melawan dunia ini. Cie, bahasanya puitisnya gitulah ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi seperti periode di mana dia itu tahu gitu. Kalau dia itu sedang penuh dengan kerisauan dan kebimbangan, dan dia merasa seperti aku benar-benar sedang kacau balau. Aku benar-benar sedang amat terpuruk gitu loh ya. Sehingga kebingungan sendiri apa yang harus aku jadikan prioritas, apa yang harus aku utamakan. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini orang yang terpuruk dan sangat jatuh ya. Oke. Yang berikutnya ya. Tapi dia menyadari bahwa semua hal yang sedang terjadi sama hidupnya dia, yang ketika dia sedang lagi nggak baik-baik aja ini, banyak karena kesalahan dia dalam mengambil suatu keputusan. Ya, di sini kalau yang Sora lihat karena dirinya yang sebelumnya mungkin banyak impulsif, kurang bijaksana dalam melaksanakan segala sesuatunya,
penuh dengan keburu-buru, emosi gitu ya, rushing gitu ya bahasanya gitu ya. Kalau yang Sora lihat kurang sabaran ya. Kalau Sora lihat di sini mungkin karena dia begitu banyak hal yang mau dia kerjakan ya, tapi dia ceroboh sehingga banyak hal-hal yang seperti kayak tidak berjalan sesuai dengan rencana dia. Kalau Sora lihat di sini, ini berhubungan sama yang namanya juga masa depan ya. Masa depan, kebangkitan, karena kolaps itu kalau Sora lihat di sini banyak aspek. Kalau Sora lihat nih hidup yang cukup krusial buat dia. Jadi mungkin masalah finansial juga ya. Di sini ada Four of Wands ya. Nah, kejatuhan dari keluarganya. Ya, di sini ada community, ada home ya. Jadi di sini keadaan rumah atau keadaan keluarga dia sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi kalau ini misalnya ngomongin tentang masalah yang jadi masalah dia, itu bukan cuma masalahnya yang berefek dia pribadi, tapi ini sudah ngomongin soal masalah keluarganya dia. Ya, keluarganya dia, rumahnya dia yang tadinya dia mungkin stabil, baik-baik aja nih lagi kolaps nih, lagi jatuh gitu loh. Lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi nggak baik-baik aja. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan apa namanya, banyak hal itu yang terjadi begitu cepat gitu ya di dalam hidupnya dia. Jadi kayak dia itu belum sempat apa namanya, nyelesain satu masalah, udah ada masalah lain yang apa namanya datang ke dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi dia tuh yang kayak harus bergerak dengan cepat menyelesaikan begitu banyak masalah yang sedang dihadapi sama keluarganya juga. Tapi dianya sendiri lagi bingung apa yang harus aku kerjakan duluan. Jadi ini komplikasi masalah di dalam keluarganya cukup besar ya. Mungkin harus ada yang ngurusin keluarga, mungkin ada keluarga yang sakit, ada keluarga tentang masalah biaya juga. Tapi ini berhubungan sama rumah dan keluarga nih. Ya, jadi komplikasinya cukup besar ya. Ini ini energinya aja langsung Sora tadinya lagi ceria langsung peng gitu turun gitu energinya gitu. Karena ternyata banyak masalahnya tuh banyak banget komplikasinya gitu ya. Oke, kalau Sora lihat di sini yang berikutnya ada energi dari Knight of Wands ya. Nah, tapi dia menyadari bahwa gitu loh ya, dia tetap harus bertahan, dia tetap harus berjuang dalam segala situasi dan masalah yang ada sekarang ya. Meskipun dia terpuruk, dia tahu dia harus bangkit dan dia harus bersemangat kembali untuk melanjutkan hidup lah kasarnya gitu. Nah, dia harus bertanggung jawab sama resiko-resiko hidup yang dia ambil juga. Jadi kalau Sora lihat di sini mungkin ada juga yang misalnya kayak pakai uang keluarga, pinjam uang keluarga buat usaha yang ternyata usahanya gagal, itu bisa. Ada yang mungkin misalnya kayak jaminin apa namanya properti keluarga, apa namanya harta keluarga buat modal usaha misalnya, itu bisa gitu. Karena kalau Sora lihat di sini komplikasinya besar gitu loh. Nah, dan dia harus dituntut melakukan gerakan serba cepat untuk segera menyelesaikan atau menuntaskan masalahnya dia gitu loh. Ya. Nah, di sini dia penuh dengan merasa sulit, merasa khawatir, merasa kesepian, merasa nggak tenang, merasa apa ya, seperti tidak punya pendukung. Kalau Sora lihat di sini banyak dari mereka yang merasa sepi, hampa, ditinggalkan, ya, merasa nggak tenang juga gitu ya, dan begitu banyak kekhawatiran. Dia di moodnya dia juga banyak yang sendu lah ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada energi dari Nine of Wands ya. Sehingga kalau yang Sora lihat ya, orang ini seperti kalau Sora lihat ya, menjaga apa namanya jarak dari kamu. Bukan karena dia tidak sayang, tapi kalau Sora lihat di sini dia sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan. Jadi di sini kalau yang Sora lihat di sini ada orang yang apa ya Sora bilangnya ya, seperti membuat suatu jarak dulu, karena dia harus berhati-hati, dia harus tangguh dulu bertahan menyelesaikan masalah yang ada di apa namanya hidupnya dia. Tapi sesungguhnya kalau Sora lihat di sini, dia itu merasa sebenarnya sedih, merasa worry, merasa jatuh, merasa butuh pertolongan ya. Dan dia merasa kayak roda kehidupan sedang tidak berpihak baik sama dia. Ya, di sini ada roda kehidupan, roda karma yang dia merasa seperti situasi itu memang sedang lagi nggak baik-baik aja buat aku. Dia sedang merasa bahwa ada perputaran roda, apa namanya, situasi dan kondisi yang memang sedang
lagi nggak baik aja, dia lagi turun gitu loh. Dia ngerasa seperti itu. Memang ini juga mungkin ada salah satu adalah akibat dari apa yang sendiri dia tabur. Tapi kalau seorang di sini ada begitu banyak gambar jembatan. Jadi di sini begitu banyak hal yang ingin dia hubungkan, dia selesaikan gitu loh ya. Kalau yang seorang lihat di sini melambangkan suatu hubungan. Ya, jadi dia itu berhati-hati karena masalah ini bisa saja berefek sama hubungan, ya. Entah hubungan dia sama keluarganya, hubungan dia sama kamu, hubungan dia sama apa namanya, kehidupan dia gitu loh ya, kalau yang saudara lihat di sini. Dan energi dari Ace of Pentacles, dia sedang berusaha mencari begitu banyak opportunity, begitu banyak finansial yang besar, fokus dia ke sana. Abundance, luck, Ace of Pentacles, sesuatu yang sangat besar. Jadi fokus dia banyak sekali tentang sesuatu yang berhubungan dengan finansial yang besar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya perasaan dia ke kamu. Queen of Swords, ya. Dia itu merasa bahwa hubungan sama kamu itu adalah suatu hubungan yang dia tahu dia tidak meragukan lagi. Kamu adalah seseorang yang dapat mengerti situasi dan kondisi dia. Ya, dia merasa bahwa kamu akan bisa memahami dan mengerti situasi dia yang sekarang. Ya, kamu adalah sosok yang mandiri, sosok yang bisa sangat memahami situasi dan kondisi dia yang saat ini, ya. Meski hubungan kalian itu memang sedang komunikasinya terganggu ya, karena dengan adanya situasi seperti ini komunikasi terganggu, tapi dia menyadari bahwa dia yakin kamu adalah sosok bijaksana yang akan bisa sangat mengerti dan memahami kondisi dan keadaan dia, gitu loh ya, karena kamu adalah perempuan yang juga mandiri, pikiran kamu terbuka, nggak mau pikirannya kayak langsung negatif, meskipun komunikasi di antara kalian memang sekarang sulit. Ya, kalau yang saudara lihat di sini, kamu juga menjadi orang yang satu-satunya yang boleh dibilang adalah dia tahu kamu adalah sosok yang mendukung dia, sosok yang mensupport dia, ya. Jadi dia tahu bahwa kamu satu-satunya orang yang akan bisa memahami dan mengerti dan menyupport dia, gitu loh ya. Bukan cuma sebagai pasangan, juga sebagai sosok yang memberikan dia motivasi dan kebahagiaan. Jadi situasi dengan sekarang seperti ini pun ya, meskipun di komunikasi kalian bermasalah, dia tetap merasa bahwa kamu akan jadi sosok yang akan sangat menyupport dan mengerti dia, memahami dia. Kamu tidak akan menghakimi dia dan tidak akan membuat dia kayak, kamu kok kayak gitu sih, gitu loh. Dia tuh tahu kalau kamu satu-satunya adalah seseorang yang tidak akan menghakimi dia, kamu akan bisa memahami dia. Kamu juga orang yang satu-satunya punya harapan positif untuk dia. Mungkin begitu banyak orang-orang di sekeliling dia, situasi dia dan kondisi dia banyak yang kayak enggak bisa ngerti atau enggak dukung dia ditinggalkan gitu ya. Banyak juga yang pesimis sama dia, tapi kamu satu-satunya yang percaya dan yakin dan positif bahwa orang ini masih punya harapan, ya. Itu yang dia ngerasa, ya. Dia ngerasa dia pingin bangkit gitu loh ya, punya positivity dengan segitu banyak masalah yang ada, karena dia yakin bahwa kamu adalah orang yang tidak akan menghakimi dia, ya. Kamu juga adalah orang yang buat dia adalah dari seluruh situasi dan kondisi atau apapun yang dia alami dari seluruh universe ini, dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti dan memahami dia, ya. Orang yang bisa berharmoni sama dia, bisa mengisi dia, gini loh, kayak kamu yang bikin dia merasa komplit. Kamu adalah support system dia yang terbesar gitu ya. Walaupun suara aku memang situasi sekarang kondisi jadi komunikasi nggak gitu baik ya, tapi dia merasa dengan ini semua, dengan adanya masalah ini, dia semakin bisa meyakini bahwa di antara kalian memang ada sesuatu yang sangat besar yang dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang akan sangat mengerti dan memahami dia, ya. Dan dia tahu kamu juga adalah sosok yang bisa diandalkan. Kamu pun banyak dari kalian yang juga banyak untuk turun tangan untuk bantu dia,
ya. Bukan cuman bantu dia secara moral, banyak dari kalian juga yang membantu dia secara finansial. Mungkin ada yang bantuin dia kasih uang dan sebagainya gitu, minjemin uang dan sebagainya gitu loh. Jadi dia tahu kamu adalah sosok yang bisa diandalkan, ya. Jadi dia tahu kamu adalah sosok yang bisa diandalkan dan kamu satu-satunya. Sementara seluruh orang mungkin meninggalkan dia, gitu ya. Oh, nggak yakin sama dia, gitu loh ya. Kamu tetap stay dan mendukung dia, ya. Kamu bersama-sama dengan dia melewati masa-masa sulit ini, ya. Meskipun hubungan penuh dengan gejolak, tapi dia menyadari kamu ada di sana, mendukung dia dengan masa-masa sulit sekarang yang yang sedang dia hadapi gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, kita mau coba lihat kenapa kamu satu-satunya. Kita mau coba lihat kenapa kamu satu-satunya. Ya, ada energi dari Weight. Ya, kamu orang yang sabar, yang satu-satunya mau sabar menunggu. Dia mengerti, kamu punya kesabaran untuk menunggu. Kamu jadi orang figur yang sangat sabar di dalam hidupnya dia. Kamu mau mengerti, satu-satunya yang mau mengerti, satu-satunya yang mau memahami, satu-satunya yang mau menunggu. Ya. Kamu juga menjadi orang yang satu-satunya bisa menghealing dia. Ya. Kamu membantu dia secara moral menghealing segala masalah emosional dia yang penuh dengan beban, penuh dengan luka. Kamu yang berusaha jadi orang yang paling bisa memahami luka dia dan trauma dia. Kamu satu-satunya. Ya. Dan yang berikutnya adalah kamu orang yang tetap satu-satunya bertahan ketika ada masalah. Kamu tidak meninggalkan dia. Kamu nggak yang kayak abang senang, abang ada uang saya senang, kalau nggak ada uang abang saya tendang, nggak kayak gitu. Kamu bertahan dengan satu-satunya, dengan situasi banyak masalah kamu tetap bertahan. Ini semua dia bisa pahamin. Ya, ini semua bisa dia pahamin. Setelah dia pun sudah banyak berpikir. Ya. Jadi hasil analisa dia sampai berpikir kamu adalah satu-satunya buat dia, ya. Karena dia sudah melihat kebenaran, sudah melihat kenyataan yang ada di depan mata. Terpampang dengan jelas satu-satunya, nggak ada yang lain selain kamu, ya. Jadi ini hubungan yang sangat deep ya koneksinya gitu kalau Sora lihat ya. Dan kamu juga adalah orang yang ngebuat dia terus-terusan mikirin soal kamu, dia tidak bisa melupakan kamu. Kamu punya ruang tersendiri di dalam pikirannya dia yang sehingga dia nggak bisa lupain kamu, malah seperti terobsesi sama kamu gitu. Karena dia sudah melihat betapa sosok kamu menjadi sosok yang tangguh dan kuat gitu loh ya dalam situasi-situasi ini gitu loh. Nah, meskipun mungkin banyak hubungan kalian yang terkesan kayak ini mungkin baru sebentar aja jalannya, baru new love aja, mungkin gak bakalan bisa jalan dengan lancar gitu ya, atau apa sih gitu loh, baru juga kenal belum lama, atau perjalanan cintanya belum lama, tapi sudah seperti sekarang kualitas hubungannya ya. Dan kamu juga jadi orang yang selalu bisa memberikan dia waktu. Meskipun kamu sibuk ya, meskipun sulit untuk kamu juga sibuk, banyak tanggung jawab kamu selalu memberikan dia waktu dan kamu selalu memberikan dia jadi prioritas dalam hidup kamu. Ya, itu yang membuat dia tuh merasa spesial. Kamu membuat dia merasa spesial, ya. Dan intuisi dia tidak bisa dibohongi kalau dia merasa ada koneksi khusus sama kamu. Ada koneksi kayak spesial, dan kamu adalah salah satu ya. Dia merasa bahwa banyak dari mereka yang mungkin selama ini telah banyak meminta, banyak berdoa, banyak berharap ketemu sama seseorang yang bisa diandalkan gitu loh ya. Nah, dia menyadari bahwa usaha dia selama ini gitu loh untuk mendapatkan seseorang, berharap ketemu sama seseorang yang bisa diandalkan, intuisinya membawa ke kamu gitu loh. Kamu punya patience, kamu punya kesabaran, kamu berusaha sangat mengerti, kamu berusaha sangat memahami, ya. Dan meskipun kalian berpisah atau berjarak sekarang karena dia sedang dalam situasi konsen menyelesaikan masalah dia yakin bahwa koneksi di antara kalian masih ada. Intuisi dia tahu bahwa ada koneksi yang kuat di antara kalian dan dia tahu kamu akan menunggu, ya. Dan sesungguhnya dia kangen sama kamu. Dengan situasi sekarang, walaupun komunikasi kalian bermasalah,
ya. Dia tahu dia sebenarnya kangen sama kamu, dan kamu satu-satunya yang bisa membuat dia masih merasa rindu dan kangen dengan situasi sekarang, ya. Ada koneksi dari kalian yang punya past life love. Memang ada beberapa yang punya past life connections di sini. Memang sudah ada relationship atau hubungan sebelumnya di antara kalian, sehingga sekarang pun koneksinya kuat. Dan ada spiritual lesson. Selama ini, ya, dia itu tidak pernah menemui atau tidak pernah ketemu dengan orang yang memberikan dia spiritual lesson dalam relationship. Tidak pernah ada yang punya koneksi past life love seperti sama kamu. Artinya orang ini pun menyadari bahwa sebelumnya dia pernah menjalankan hubungan atau dekat sama orang, tidak punya kualitas hubungan yang seperti ini. Kamu satu-satunya yang pasti masih akan rasanya seperti ini dengan algoritma seperti ini, bahasa kerennya itu cuma sama kamu. Gitu loh, ya. Dan kamu adalah sesungguhnya cinta sejati, ya. Ini semua sudah direnungin sama dia, Justice, sudah pakai logika juga gitu loh. Dan dia merasa bahwa udah jelas, terlihat dengan jelas, banyak sign, banyak terpampang, memang kamu adalah satu-satunya buat dia, ya, gitu loh. Walaupun dia tahu gitu loh, dia tidak ingin memberikan lagi lebih banyak rasa sakit dengan melibatkan kamu dalam masalah dia. Dia tidak ingin melihat kamu menderita. Dia pun sebenarnya sekarang berjauhan dari kamu ada rasa sakit. Cuman dia harus gitu loh. Dia harus benar-benar sabar, nunggu dulu. Karena situasi dan kondisi yang gak kondusif gitu loh ya. Malah akan membuat kamu lebih banyak sakit, lebih banyak suffering kalau harus menanggung masalah dengan dia. Ya. Dan dia yakin dan percaya kalian punya faith. Kalian punya takdir memang untuk sama-sama. Kamu satu-satunya untuk dia, dia satu-satunya untuk kamu. Itu yang dia yakini. Dan dia tahu kamu akan menerima dia dengan segala kondisi dan situasi dia saat ini. Meskipun dia sedang pasif ya sama kamu gitu, tapi dia tahu kamu akan menerima. Kamu akan mampu menerima dan memahami kondisi dia yang sekarang. Ya. Dan dia tahu dia bisa sepenuhnya terbuka sama kamu bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dan dia tahu kamu akan selalu bisa memaafkan dia atas kesalahan dia ke kamu. Ya, dengan sekarang yang seperti sekarang menjauh gitu ya, menahan diri, dia tahu gitu loh. Dia banyak nyakitin kamu juga gitu ya, tapi dia tahu kamu akan memaafkan dia kalau dia punya salah. Ya, dan kamu menjadi salah satu orang yang ingin dia lindungi. Gitu loh ya. Dan dia juga merasa bahwa kamu melindungi dia, saling menjaga dari kejauhan walaupun tidak intens berkomunikasi. Ya. Dan dia tidak ingin ya. Sebenarnya ada penyesalan di sini gitu loh. Penyesalan kenapa dia tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik sebenarnya. Dengan menjaga jarak gitu loh ya. Seperti langsung menjauhnya tuh cepet banget gitu loh. Tapi itu tadi karena dia merasa lagi bingung. Apa sih prioritas yang aku mesti selesain duluan gitu loh. Dia aja bingung mana yang harus dikerjakan duluan. Makanya kamu seperti seolah-olah diabaikan sama dia. Gitu yang saya lihat ya. Kedepannya kira-kira dia akan gimana ke kamu ya. Ada energi dari temperance ya. Kesabaran kamu akan ada buah hasilnya. Dia menunggu situasi dan kondisi lebih bisa kondusif, lebih bisa berharmoni, baru dia bisa akan bergerak ke kamu. Kalau tidak ya, sampai konflik dan masalah yang dia sedang jalankan itu ada penyelesaiannya dulu. Dia sedang berusaha menyelesaikan konflik-konflik dalam hidupnya dia. Gitu loh. Dan dia berharap masih ada kesabaran kamu untuk menunggu. Ya. Untuk nanti hubungan itu akan bisa terkoneksi lagi, ada stars, ada harapan, ada koneksi kembali ya, satu positivity, pembaharuan dari hubungan meskipun hubungan sekarang seperti sedang absen, seperti tidak ada koneksi. Ya. Karena gitu ya, dia menghindari kehancuran lebih jauh. Kalau dia maksa gerak sekarang, dia merasa bahwa yang aku dapati nanti hanya adalah akan dapat kehancuran lebih jauh lagi. Malah jadi lebih bahaya kalau aku maju sekarang maksain. Kita malah akan merusak segalanya. Sekarang aja bangunannya udah mau rusak. Bangunan relationship kita. Dengan situasi aku yang secara emosional dia nggak baik-baik aja, dia menyadari. Ya. Banyak emosinya di sini yang perlu di-healing, tapi dia di satu sisi menginginkan rekonsiliasi
kan. Kalau Sora lihat di sini, dia tahu gitu loh, hubungan ini ada yang rusak tapi dia merasa belum hancur. Nanti akan ada waktunya dia kembali untuk terhealing gitu loh, untuk memperbaiki hubungan gitu loh. Kalau sekarang dipaksa maju terus, yang ada malah bahaya, hancur sehancur-hancurnya. Kalau udah jadi puing malah nggak bisa diperbaikin semua. King of Wands, ada authority, ada ketegasan dari dia yang harus dia selesaikan dulu sama tanggung jawab masalah yang juga sudah dia buat. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, selalu nanyanya kan kapan Sora. Di sini ada angka 4, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 5. Ya, Sora lihat di sini ada angka 5, ada angka 6, ada angka 14, bisa 14 minggu, bisa 14 bulan, bisa 5 minggu, bisa 5 bulan. Bisa di sini ada angka 17 minggu, 17 bulan, 16 minggu, 16 bulan, 6 minggu, 6 bulan. Ya, di antara itu. Karena Sora lihatnya dari sini. Ya. Oke, kita mau lihat untuk astrologinya. Sora mau pakai dice aja deh. Ya. Ya udah banyak di sini, cuman biar kamulah satu-satunya yang paling mahamin dia kok. Dia yakin itu. Oke, kita mau lihat dulu untuk astrologinya. Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Sagittarius lagi, terakhir Libra. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba untuk alfabet. Oke, G, O, U, A, Y, G, apa nih, X, R, P, N. Kita coba sedikit lagi. C, E, R. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet itu H, R, I. Ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya punya Tuhan saja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Untuk kamu yang ingin donasi sama Sora untuk pembelian kartu atau sekedar traktir Sora gorengan dan kopi, silakan ada di kolom deskripsi. Yuk kita sama-sama saling membantu. Sora bantu kamu, kamu bantu Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Kalau yang mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Bye-bye.